Baik, anak-anak, sudah waktunya mungkin kita mulai pelajaran berikutnya. Kalian bisa on kamera. Ada Putri Ana, ada Jatisari. Silahkan di open kameranya. Silakan Pak Krisna. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Jatisari. Bu. Baik, untuk Jatisari, kebetulan Marga Mulia ada masalah, nggak apa-apa. Kita lakukan yang bisa ya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya absen dulu ya. Ini ada absen terakhir dari Bu Novi, yang Jatisari itu ada 10 ya. Ada hadir semua? Dari luar, Pak. Ada yang masih di luar? Baik, nggak apa-apa. Oke ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain. Baik, kita review sebentar ya, Mbak. Sepengetahuan saya sejauh ini kita sudah mempelajari tensis ya dari buku pegangan. Itu ada 5 tensis yang kita pelajari, yaitu simple present tense, kemudian continuous tense atau progressive tense, kemudian yang ketiga present perfect tense, past dan simple future tense gitu ya. Kira-kira ini yang sudah kita pelajari ya. Baik, sudah Ini tadi ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan review sedikit. Mungkin diingat kembali ya, apa konsep dari tenses sendiri ya. Kalau saya tanya apa yang disebut present tense, ada yang tahu apa yang disebut present tense? Simple present tense? Silakan dari Jatisari. Ya, dibuka itunya. Ada yang mau jawab? Silakan, siapa aja yang di depan? yang besar itu yang di belakang katanya mau. Silakan. Silakan, mau Kika atau Rahma atau Kika aja ya. Kika gimana? Mana Kika? Mana Kika? Kika mana angkat tangan? Oke. Kika, coba dijawab. Apa yang disebut dengan present tense? Nggak tahu? Ada Rahma? Ya, Pak. Ya, mana Rahma angkat tangan? Rahma. Oke. Pakai polkadot putih. Silakan Rahma. Apa yang dimaksud dengan present tense? Ya, kita udah hampir 3 pertemuan membahas tenses ya. Present tense, Pak. Simple present tense ya. Itu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Oke ya, morales ya. Jadi kalau present simple berarti sesuatu fakta atau kejadian gitu ya. Dan bisa dikatakan itu kalau kita berbicara sesuatu, kita selalu berbicara present tense dulu gitu ya. Tetapi kalau ada kondisi khusus baru kita menggunakan tenses yang lain. Jadi fakta ya.
Contohnya apa? Ada yang tahu? Ah, coba Adli, contohnya apa? Contoh simple present tense. Adli gak ada. Adli gak ada Pak, di luar. Kalau gitu Almira mana Almira? Contoh, Apa? contohnya apa? Contoh simple present tense. Kalau fakta, contohnya misalkan matahari bersinar gitu. Itu kan satu fakta keadaan ya. Sunrise, sunrise. Kemudian he is beautiful. Nah, karena sorry, he is beautiful. Misalkan orang yang cantik ya. Oke. Ya Pak. Kita sudah belajar yang kalimat positifnya ya. Sekarang kita akan mengembangkan sedikit mengenai simple present tense, tapi untuk kondisi kalimat-kalimat bentuk yang lain ya. Oke, saya ganti kamera. Oke. Oke. Di sini bisa kelihatan? Kalau bisa kelihatan, kamera bisa ya? Ya. Baik. Ini adalah simple present tense ya. Jadi simple present tense itu adalah untuk mengekspresikan habits ya, kebiasaan, fakta, pemikiran atau perasaan ya, dan menggunakan statement yang umum ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris sering kita menggunakan adverb, ingat ya, adverb itu adalah kata keterangan yang berbunyi often, misalkan ya, sering atau selalu, tidak pernah, biasanya, sometimes ya, kadang-kadang, generally, umumnya, normally, umumnya ya, rarely, jarang, seldom, jarang ya, every day, setiap hari, setiap bulan, every month, whenever, on Monday, on Tuesday, dan seterusnya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata adverb ya yang dia menunjukkan bahwa dia itu adalah present tense ya. Oke ya. Jadi kalau ingat kembali bahwa di dalam bahasa Inggris kalimat itu tergantung dari waktunya ya. Present waktu yang sekarang, future waktu yang akan datang, dan past waktu yang dahulu. Nah, kita sudah membahas ini semua, sekarang kita akan rangkum keseluruhannya ya, tapi satu persatu. Ya, oke. Sekarang bagaimana dengan strukturnya ya? Nah ini contohnya ya, sengaja sudah saya siapkan. Jadi kita akan mempelajari kalimat itu, ada kalimat yang positif ya, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan ya. Bentuk dari present tense itu adalah subjeknya bisa are you with they ditambah bentuk pertama gitu kan ya. Ini yang positifnya. Kalau negatifnya kita mengambil apa yang disebut dengan auxiliary verb atau helping verb ya. Di dalam buku yang pegangan kita, helping verb namanya do ya. Do kalau ditambah not menjadi don't atau do not ya, ditambah verb. Sedangkan kalau pertanyaan kita tetap menggunakan do juga, tapi do-nya di depan. Ya ini contohnya ya. Contohnya kalimat positif, they go to school. Ya, mereka pergi ke sekolah. Ya, perhatikan di sini. Di sini ada they, ini subjeknya. Go itu adalah verbnya. To school ini kalimat keterangannya ya. Kalau digunakan menjadi negatif, kita mengambil yang namanya don't ya. Jadi they don't go to school. Sedangkan kalau pertanyaannya adalah do they go to school? Ya perhatikan ya. Kalau untuk negatifnya kita menggunakan don't, kemudian kalau positive questionnya menggunakan do. Contoh yang lainnya misalkan I like orange ya. I itu subjek, like verbnya ya. Kalau negatifnya kita menyisipkan menggunakan don't, jadi I don't like orange dan seterusnya ya. Jadi perhatikan kita selalu menggunakan dua jenis kalimat ya. Ada dua kelompok kalimat, yang itu I, you, we, they,
dan orang ketiga tunggal, ya. Ini udah kita pelajari, orang ketiga tunggal menggunakan verbs, ya, ditambah verb. Nah, tapi verbnya seperti kita udah pelajari, untuk orang ketiga tunggal, he, she, it, verbnya digunakan ada tambahan s atau is tergantung kata-katanya, ya. Misalkan ini wants menjadi wants, ada s, ya. Like menjadi likes, ada s, ya. Drink menjadi drinks, ya. Jadi ada tambahan s khusus untuk kata-kata atau subjek yang he, she, it. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya yang digunakan bukan don't tapi does, ya. Lihat perbedaannya, ya. Jadi ingat baik-baik, kalau untuk kelompok I, you, we, they menggunakan don't, kalau untuk kelompok he, she, it menggunakan does not, atau untuk kalimat pertanyaan juga menggunakan does, ya. Oke, ya. Sampai sini kita udah belajar di sini lama, ya. Nah, ini ada tambahan untuk negatifnya sama bentuk pertanyaannya. Oke, ini sekedar mereview dan menambahkan untuk yang negatif dan pertanyaan, ya. Nah, kemudian sedikit merimain mengenai bagaimana cara penambahan katanya, ya. Ini ada catatannya, bisa dilihat di sini. Kalau akhirannya adalah ada SS, misalkan PES, ya, tambahannya adalah I sama S, PESES, ya. Jadi kalau bunyi desis, ya, seperti waktu kita belajar nouns, ya, semua bunyi desis, maka tambahannya tidak hanya S tapi bisa IS, seperti sini IS, ya. Watch menjadi watches, ya. Jadi ada IS, finish menjadi finishes, ya. Kemudian kalau halo, ya, ya, ada pertanyaan? Buram. Buram. Gambarnya buram. Suram. Oh, buram. Oke. Jelas, Pak. Kameranya. Cukup? Buram. Kelihatannya? Cukup, ya? Kalau di sini bagus. Kalau di sini soalnya. Ya, di sini mah buram, Pak. Oh, kurang, ya. Oke. Kalau gitu didengarin aja, ya. Nggak apa-apa, ya. Jadi ini hanya masalah mekanisme penambahan yang sudah pernah kita pelajari, ya. Jadi untuk kata-kata tertentu bisa ditambah S, IS, atau ditambahkan diganti dengan I dulu, ya. Kalau akhirannya adalah I, Y gitu, ya. Maka tidak hanya langsung S tapi Y-nya diganti dengan I. Jadi seperti study menjadi studies, carry menjadi carries gitu, ya. Tapi kalau play karena didahului dengan vokal tidak menjadi I tapi tetap Y, hanya ditambah S, ya. Begitu, ya, juga yang lain, ya. Oke, tapi secara umum kita coba berlatih, ya. Umumnya yang mau disampaikan di sini adalah bahwa bentuk kalimat negatifnya ditambah don't atau doesn't, sedangkan untuk questionnya ditambah do atau does, ya. Nah, jadi ingat di sini kalau untuk present tense bentuk yang digunakan adalah bentuk verb yang jenis pertama, ya. Oke, sekarang kita latihan, ya, biar lebih mudah. Coba ini masih buram? Kelihatan ini? Halo? Halo? Mati, ya, itunya suaranya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, ya? Ini coba kalau buram saya dikte aja, ya. Oke, ya. Di sini contohnya, ya. Sarah and Pam to the party, ya. Sarah and Pam to the party, ya. Gunakan go-nya
gunakan present tense, jenis present tense. Coba tadi, oke. Tadi udah Almira, sekarang coba Astriani. Astriani ada Astriani? Ada Pak. Ini tahu ininya ya, tugasnya ya. Gunakan go menjadi kalimat yang lengkap di nomor 1. Kita latihan ya. Jadi ini isinya apa Astriani? Sarah and Pam titik-titik to the party, gunakan verbnya go. Jadi apa yang terus di sini? Ya, ada yang sama jawab? Jawabannya apa? Kenapa? Boys? Kenapa? Oke, coba. Oke, coba. Oke, saya ginikan ya. Jawabannya menurut Astriani adalah goes. Oke, gini ya. Betul, Astriani? Halo? Oke. Ada yang ada punya jawaban yang lain? Coba. Siska, ada Siska? Coba. Coba Siska jawabannya apa? Sama atau beda? Pak, jawabannya go, Pak. Go. Kenapa go? Karena kata kerja. Coba. Sekarang saya tanya Astriani. Astriani ini subjeknya apa Astriani? Astriani subjeknya ini apa? Yang kalimat pertama. Subjeknya siapa? Sarah and Pam. Sarah and Pam ini berapa orang? 2. Jadi kalau 2 itu pronounnya apa? He, she, atau they? They. Kalau they, ini bentuknya ditambah es atau tidak? Ya, karena ini adalah 2 ya, ini adalah plural. Jadi yang digunakan adalah go, ya. Oke, sekarang coba Mas coba nomor 2. Nomor 2. Jenny titik. Ini jawabannya. Ya. Siapa, Pak? Itu kan Ya. siapa, Pak? Imas ada? Imas ada? Jawab. Yang nomor 2 jawabannya apa? Ini Meet gini atau tambah S? Tambah S. Tambah S? Kenapa tambah S? Kenapa tambah S? Karena ini 1 ya. Jadi Jenny pronounnya apa? Pronounnya apa? Kata ganti dari Jenny apa? She. Oke ya. Jadi ini she meet. Betul ya. Oke, sekarang nomor 3. Berikutnya yang belum. Sahrul, mana Sahrul? Ada Sahrul? Oh, nggak ada di luar. Ya udah. Rapi ada Rapi? Tambah Rapi nomor 3. Rapi ada Rapi? Nggak ada.
Oh, nggak ada. Oh ya, kembali ke Kika. Ini jawabannya apa nomor 3, Kika? Why? Play. Play gini atau sama S? Yang satu atau yang dua? Kika. Why? Yang ini? Halo? Ya. The children. Di children itu, Kika, children itu singular atau plural? Tunggal atau Plural. plural ya. Jadi kalau plural yang digunakan yang mana? Yang play ya. Ya, karena plural ini pronounnya adalah they. Kalau they masuk ke play. Oke ya. Oke, sekarang coba kita kembali nomor 1 ke Rahma. Ada Rahma ada? Rahma, coba kita kembali ke nomor 1, tapi coba dijadikan bentuk negatif. Mana Rahma? Mana Rahma? Ya, coba Rahma. Nomor 1, tapi ini dijadikan bentuk negatif. Don't go. Gimana? Coba ditulis, dibacakan aja, saya yang nulis. Ayo. Diucapkan, saya yang nulis. Jawabannya apa? Ayo, jangan ragu-ragu. Sarah and Pam. Oke, and Pam. Terus apa? Don, gitu? Ya, go. Oke, betul. Good, excellent. Sekarang nomor 2. Setelah belajar ya, latihan ya. Adli, nomor 3. Nomor 2, dijadikan negatif. Ada Adli, ada? Mana Adli? Adli angkat tangan, Adli. Ya, coba dijadikan negatif nomor 2-nya. Jadi, Oke. Apa? Boes, 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 Dos, Ya. Monica, It, Meet, Monica, Oke. Gini. Jenny don't meet Monica, betul? yes, Oke, coba ada pendapat lain nggak? Don atau does? Hah? Don. Angkat tangan yang Don. Yang Don, angkat tangan. Yang doesn't, angkat tangan. Oke ya. Yang betul adalah doesn't ya. Karena apa? Karena Jenny ini adalah she, ya. Jadi she doesn't meet Monica. Ya. Oke. Sekarang yang ketiga, coba ya. Yang ketiga, siapa volunteer yang mau coba? Sekarang yang ketiga menjadi kalimat pertanyaan. Dijadikan kalimat tanya. Coba. Yang belum siapa? Almira. Mana Almira? Udah tadi Pak Mira. Udah Pak tadi Mira. Apa? Imas, 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 Imas,
Ayo, nggak apa-apa, Almira aja. Saya suka Almira, silakan. Dijadikan pertanyaan. Ayo, Almira. Ya, Du. The children Hah? in garden. Oke. Play-nya pakai S nggak? Enggak. Nggak. Oke. Tuh, kan bisa. Imas. Oke ya. Oke. Ya. Saya anggap udah mengerti ya. Kita Ya. masuk ke bentuk kedua ya. Setelah present simple masuk ke bentuk. Oke ya. Baik. Halo. Kita akan review sedikit ya. Oke. Sekarang kita masuk bentuk yang kedua yaitu present progressive ya. Present progressive itu adalah menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung ya. Jadi kalau baca buku bahasa Inggris yang lain, kadang-kadang ada yang disebut progresif, ada yang menyebut continuous ya. Present continuous tense ya. Oke ya. Jadi ini satu ini halo. Oke, mengingatkan saja ya. Mengingatkan saja bahwa bentuk dari progresif itu unik ya. Karena ada kalimat tambahan ing ya. Jadi kita sudah belajar bahwa untuk present progressive atau continuous tense bentuknya itu ada to be-nya, kemudian verb yang jenis pertama, kemudian ditambah ing ya. Jadi contohnya I ya, kalau I pasangannya adalah am. Jadi I am. Ditambah verb tambah ing. Contohnya I am playing. Kalau he, she, it, verb, auxiliary verbnya adalah is ditambah verb. Jadi misalkan the bird is singing. Ya, kalau you, we, they adalah are. Contohnya we are dancing. Ya, jadi kalimat present progressive ini adalah menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung. Contohnya sekarang, kalian sedang belajar, maka bisa disebutkan we are studying. Jadi betul-betul kegiatannya itu sedang berlangsung, ya. Oke. Nah, tapi seperti yang tadi present tense, untuk menambahkan ing itu ada berbeda-beda ya. Nah, contohnya ini ada kata take misalkan akhirannya e-nya dihilangkan menjadi taking. Nah, gitu ya. Make e-nya hilang menjadi making. Run, jadi kalau misalkan kata-katanya adalah satu kata, misalkan run, maka ada penambahan di katanya ya, n-nya ditambahkan menjadi double ya. Begitu juga dengan sit ya, sit ya, jadi sitting. Nah, khusus untuk yang akhirannya tapi diawali dengan I, jadi double ini ya, double vokal, maka diganti dengan y. Ya, oke ya, contohnya look, Annie is running down the street. She is sleeping now. Listen, I am talking to you. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan menjadi kalimat negatif? Untuk kalimat negatif tentu ditambahkan not, tapi digunakan setelah auxiliary verb. Contohnya I'm not, ya. She isn't doing, they aren't sleeping. Kemudian bagaimana menjadi kalimatannya? Nah, ini mudah juga, tinggal auxiliary verb-nya dipindah ke depan ya. Contohnya, are you cleaning? What is she doing? Where are they going? Nah, gitu ya. Ini contoh, sorry ya. Jadi kalau membentuk kalimat pertanyaan, tinggal dipindahkan ke depan. Are, is, sama are-nya ya. Oke, so kita coba. Nah, coba kembali ke Imas. Imas, ada Imas? Imas, latihan lagi Imas ya. Oke, coba
ini dialihkan menjadi bentuk present continuous tense ya. 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 Di kalimat sebelumnya ini adalah kalimat yang present tense ya. Sekarang diganti menjadi present continuous tense. Nah, coba Imas. He is going to the park. Oke, excellent. Coba yang di sampingnya siapa? Nomor 2. Samping kanan Imas. Samping kanan Imas siapa? Oke. Oke, ya. Yang berikutnya nomor 2. He is Ya. going to the school. Oke. Kalimat negatifnya jadinya apa? Kalimat negatifnya? He's not going to school. Oke, good. Kalau gitu, kalau kalimat tanyanya? Kalimat tanya? Jadi apa kalimat tanyanya? Is he going to school? Oke, good. Excellent. Sekarang di sebelahnya. Yang lain. Oke, nomor 4. I swim every day. Ya. Nah, sekarang diganti I jadi apa? I am Ya. swimming. I am swimming at the moment. Oke, excellent. Sekarang kalau negatifnya. Negatifnya apa? I'm? Swimming. Oke, good. Kalau kalimat tanya. Am I swimming at the moment? Oke, good. Ya, oke. Di belakangnya, siapa di belakang? Itu yang baju biru siapa? Sarul, ya coba Sarul. Nomor 5. She washes her hair every day. Sekarang diganti menjadi present continuous tense. Menjadi apa? Ya, yang keras? She is was it was wishing and hair now. Okay, good. No. Washing her hair now, oke. Kalau negatifnya apa, Arul? Station. Apa? She is not. Oke, betul ya. She is not washing her hair now. Oke, sekarang kalau kalimat tanya. Ayo, belum selesai, Sarul. Oh, Kalimat apa? this is she washing hair now. Oke. Nah, oke. Ya, saya pikir udah waktunya istirahat ya. Tadi udah bunyi yang tadi bunyi di perut itu. Oke ya. Kita akhiri dulu. Saya kembalikan ke Bu Novita. Iya, mohon maaf kasihkan ya Pak. Saya juga lupa waktu. Maaf ya anak-anak, silahkan istirahat. Kita ketemu lagi jam 1 sama Pak Radian ya. SMK Jatisari sudah pukul 13. Kita open kamera lagi.
Masih 10 orang. Bisa panggil yang lain, Kak. Sekarang 7 ya. Ya, Bu. Nanti dilanjutkan sama Pak Asia ya. Lulusan direct di STM juga gitu. Tapi Sambil kita nunggu Pak Krisna ya. Ibu izin live nanti diteruskan sama Bu Rahmalia ya. Siap, ya. Assalamualaikum Pak. Iya ini anak-anak sudah ada. Si Waalaikumsalam. Putri sepertinya udah keluar juga Pak. Ya, baik. Nggak apa-apa. Ya, Ya, silakan, ada. Bisa duduk tempat masing-masing. Oke ya, baik. Kita ketemu lagi. Kita lanjutkan. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi kita sedang membahas tenses ya. Jadi ini ulang sedikit bahwa di dalam bahasa Inggris kalimat itu dibagi atas waktu-waktunya ya. Waktu present sekarang, waktu yang lalu dan yang akan datang, future ya. Untuk setiap waktu dibuat momen-momennya, ada yang simple, kemudian ada progresif dan ada perfect ya, yang sudah selesai ya. Untuk membedakannya ya, ingat kalau present simple artinya fakta atau kebiasaan, kemudian kalau artinya sedang berlangsung, kan yang menyatakan sesuatu yang sudah selesai ya, baru saja selesai. Oke? Halo? Halo? Ya, Oke ya. ya, Pak. Kita sudah membahas yang kedua itu simple, kemudian progresif. Kita akan membahas lanjutkan perfect, kemudian yang past tense dan futures ya. Nanti di akhir mudah-mudahan masih ada waktu. Masing-masing dari kalian harus bisa menerjemahkan cerita yang saya sampaikan, kemudian menempatkan sesuai waktunya. Apakah di kebiasaan, sedang, telah, yang lalu dengan yang akan datang. Dari sebuah cerita yang umum gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yang satu saya yang present perfect, kemudian past dan future ya. Sebelum kita masuk ke membuat yang komprehensif keseluruhan. Oke. Ini present perfect. Jadi present perfect simple itu adalah menyatakan sesuatu yang baru saja selesai ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada tanda-tanda adverb yang menyatakan bahwa ini sudah selesai, misalkan already, telah gitu ya. Just, yet, ever, never, since dan seterusnya ya. Jadi tapi pada intinya ini menyatakan sesuatu yang baru saja terjadi. Nah, sekarang bagaimana konstruksi kalimatnya ya. Jadi seperti biasa konstruksi kalimatnya itu dibagi dua kelompok kalau kita lihat dari pronounnya ya. I, you, we, they, kemudian he, she, it ya. Kalau I, you, we, they ini pasangannya nanti ada auxiliary verb ya, have dan has ya. Untuk I, you, we, they menggunakan have, kemudian ditambah bentuk ketiga ya. Ingat ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah bentuk ketiga ya. Sedangkan he, she, it ini menggunakan has dan bentuk ketiga ya. Ini untuk yang positifnya. Bagaimana dengan yang negatifnya ya? Yang negatifnya seperti biasa ditambahkan not, dan notnya itu ditempatkan tepat di
setelah auxiliary verbnya ya, helping verbnya ya, have atau has ya. Sedangkan untuk bentuk pertanyaannya seperti biasa ini auxiliary verbnya dipindah ke depan baru subjek dan verb ya. Ingat verbnya adalah verb bentuk ketiga ya, tidak ada perubahan ya. Jadi ini bentuk ketiga, kemudian negatifnya juga bentuk ketiga. Kalau pertanyaan juga bentuk ketiga, tidak ada perubahan. Oke ya, ini sekedar mengingatkan. Kita lihat, kita latihan biar mudah ya. Oke, seperti biasa kita latihan karena kita tadi sudah belajar mengenai strukturnya, tinggal mengimplementasikannya ya. Oke, coba sekarang ditulis dulu deh ya, nanti baru yang 3 aja 1 sampai 3 dikerjakan semua ya. Coba dari pertama ini dibuat kalimat present perfect form dengan menggunakan kata-kata ini. Subjeknya my sister, kemudian verbnya adalah make ya. Tolong kalimat ini dilengkapi menjadi bentuk present perfect tense ya. 1, 2, dan 3. Silakan, coba. Ya, kelihatan ininya kan? Kelihatan soalnya. Yang pertama subjeknya itu my sister, kemudian verbnya itu make. Ya. My sister titik-titik a fantastic cake. Ya, itu nomor 1. Ya. Nomor 2, what? Nah, ini menggunakan kalimatannya what titik-titik you titik-titik for lunch today, mom. Kata kerjanya adalah ya, halo? Verbnya Pak pakai ini. Halo? Verbnya ada tambahan. Verbnya ada tambahan. Verbnya make ya. Kalau yang nomor 1, nomor 1 subjeknya itu adalah my sister. Kemudian verbnya make ya. Objeknya adalah a fantastic cake. Oke? Ya udah, makasih. Oke ya. Kalimat ini dibuat menjadi bentuk present perfect form. Ya. Tadi udah dikasih tahu strukturnya ya. Coba dilatih sekarang. Yang ketiga subjeknya I, kemudian verbnya itu adalah not feed ya. My little dogget. Ingat, verbnya harus dibuat dalam bentuk ketiga. 3 aja dulu ya. 1, 2, 3. Karena kita akan mengejar yang ke bentuk past tense sama future tense. Ayo dicoba. Yang di belakang siapa itu yang masih merenung? Sahrul? Sahrul atau Adli? Oke. Dikerjakan ya. 3 soal dulu aja. 1, 2, dan 3. Baik, ada yang sudah selesai? Di sana ada dokumen kamera ya? Ada dokumen kamera ya? Ada? Siska, ada. Nah, oke. Coba di
yang sudah dikasih tahu ke saya lewat dokumen kamera, saya mesti lihat. Halo, ada yang udah selesai? Ayo. 1, 2, 3. Siapa? Imas dulu, Imas. Siapa? Satu, Pak. Belum? Dimas, baru nomor 1. Boleh, boleh, Dimas. boleh. Bisa dilihatin di dokumen kamera. Baru nomor 1, Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba tuh, yang lain dua nanti. Dibawa ke dokumen kamera bisa dilihatin. Padahal not is not. Kamu kan mas, mana satunya mas? Oh. Ini tuh stress deh. Kita kemana? Ayo ke bawah. Ini, Pak. Oke. Nah. Oh, ini siapa Imas ini? Ada yang kurang tepat, diperbaiki. Coba di. Ini pekerjaannya gimana? Oke. Oke ya. Hanya enggak ada yang tambahin dari namanya. Yes. Pakai making atau yang lain. Ya. Jadi ingat kalau yang rumusnya itu adalah ya. Oke. Oke, sekarang Imas coba lihat di cukup ya. Oke, coba lihat di sini. Coba lihat di sini ya. Tadi rumusnya itu adalah subjek ya, ditambah has atau have ya, ditambah bentuk ketiga ya. Nah, my sister ini masuk kategori apa? Halo, masuk kategori apa Mas? Oke, my sister pronounnya she ya. Jadi ini adalah my sister. Tadi udah betul ya, my sister. Sudah betul. Nah ini make harus dibuat menjadi bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari make apa? Make. Ya, oke. Ya betul. Ada kan made, fantastic dan seterusnya ya. Oke, sekarang nomor 2. Siapa yang mau ini? Yang volunteer nomor 2. Yang lakinya mana lakinya? Ayo. Ada siapa? Ada Sahrul? Manarul? Ayo. Coba Sahrul, mana hasilnya? Dilihatin. Sahrul, coba dilihatin main kamera. Halo? Halo, yang kedua. Belum. Oh, sorry, yang tadi ya. Yang tadi, yang negatifnya adalah, apa yang negatifnya? My sister has apa? Has not ya. Has not made ya, dan seterusnya. Oke. Kalau pertanyaannya apa, Imas? Kalau bentuk pertanyaan? Pertanyaannya, has my sister made a fantastic cake?
Good, excellent. Has my sister made terusnya ya. Oke, good. Sekarang yang ketiga, yang kedua. Ayo, siapa? Yang lakinya mana lakinya? Bawa kerjaannya ke kamera, ayo. Halo, nomor 2 siapa? Volunteer? Belajar ya, harus dilatih ini, biar ini. Salah pun gak mengapa. Karena... Ayo, silakan. Yang ayo latihan. Nomor 2. Ayo. Siapa? Siska? Siska. Coba liatin. Ya. Ayo, saya lihat, dilihatkan di dokumen kamera biar kelihatan. Belum, Pak. Ayo, ada yang mau nyoba? Gak apa-apa salah. Gak. Ayo, latihan. Ayo, saya tunggu. Apa, Siska atau Sahrul? Ayo. Ayo. Siska belum, Pak. Ayo, ingat rumusnya ya. Oke. Ini adalah bentuk ayo. Ya. Coba. Jangan takut salah. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan dilihat di dokumen kamera. Di antara tiga tulis. Tadi Pak, nomor 2. What have you Today. Oke, done. Oke, udah Pak. Oke, good. Ya, Oke, ya. ya, What udah. have Ya, you udah habis kan sih. cook? Ya, betul ya. Excellent. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 sebelahnya itu. Sebelahnya Almira. Siska. Amira, nih Pak. Ayo Almira ke depan. Nggak apa-apa salah juga kan namanya latihan. Yo. Maju. Udah Pak. Tadi nafas dulu. Ya. Ya. Ayo. Ya biar cepat. Sekarang Almira disebutkan aja. Almira. Halo Almira. Coba disebutkan aja. I. Ya, I. Sarul. I apa? I have. I was. You guess. Kiss.
Burung apa Oke. merah? Yang diminta di sini ada Oke. not feed, ya. Feed itu adalah bentuk pertama. Kalau bentuk keduanya adalah fed, bentuk ketiganya fed, ya, memberi makan, ya. Feed itu memberi makan, ya. Jadi ini apa? Sahrul atau Almira? Apa? Amira. Balmira ya. Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo. I want. I want. Salah. I was. I have Oh, I have not fed. Not very good. friend. Family. Yo, gitu I ya. have not fed. Ya, I have not fed, ya. Karena ininya not feed, ya. Jadi bentuk negatifnya ditambah not, kemudian dibuat bentuk ketiga dari feed adalah fed, ya. Jadi ini jawabannya adalah I have not fed my little dog yet, ya. Saya belum memberi makan anjing kecil saya. Gitu ya. Siska udah? Betul nggak? Sama nggak? Belum. Dimas? Sama nggak? Oke, ya. Oke. Kita sekarang di akhir ini kita masuk ke yang bentuk keempat, ya. Oke. Oke. Jadi kita sudah selesaikan 1, 2, 3, ya. Bentuk selalu, bentuk sedang, bentuk telah. Kita masuk ke past simple, ya, bentuk yang lalu, ya. Kemudian nanti kita bentuk yang akan datang, ya. Bentuk past simple. Oke. Sengaja saya cepat karena kita sudah 3 kali, ya, sudah 3 kali membahas ini. Hanya menambahkan beberapa hal yang terkait dengan kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, ya. Ini sekedar mereview aja. Tenses yang baru adalah kita belajar mengenai past simple, yaitu satu kalimat yang menjelaskan bentuk yang lalu, ya. Ingat, untuk yang bentuk yang lalu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya. Bentuk kedua, ya. Ingat, kata kerja itu ini karena kata kerja itu adalah ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, ya. Jadi bentuk pertama adalah yang disebut present, bentuk kedua adalah past, sedangkan bentuk ketiga adalah bentuk participle, ya. Jadi bentuk ketiga, ya, contohnya ini adalah go, when, gone. Contoh, ya. Tadi kita udah feed, fed, ya. Jadi ingat, untuk yang past tense kita menggunakan bentuk yang kedua ini, ya. Oke. Sekarang coba lihat ini. Kalau bentuk regulernya ada yang ditambah dengan id, ya. Contohnya kalau walk, ada yang tahu walk apa artinya walk? Halo? Walk artinya apa? Walk? Berjalan, ya. Buram. Oh. Buram kalau di sini sih jelas. Iya, Ini masih buram? Masih buram? Udah bagus, Enggak, ya? Pak. Oke, ya. Mungkin saya ganjel aja. Oke, kira-kira gini. Jelas nggak? Jelas? Halo? Halo? Buram? Jelas. Buram, Pak. Oh, buram.
Beda antara Lumayan. mungkin Nambah buram. buram. Oke, Tambah buram. tambah Jaringannya iya. jaringannya ya. Jadi mungkin menurun ininya apa? Kecepatannya. Oke. Oke. Itu teman-teman di Jatisari saya udah kirim di grup, soalnya saya screenshot tadi. Coba dicek di grup. Oke. Nah, bisa dilihat di situ. Oke ya. Oke, jadi dengerin aja ya. Mungkin udah dengarkan nanti. Jadi contohnya kata kerja bentuk kedua yang untuk reguler itu hanya ditambah ide ya. Beberapa kata kerja misalkan walk itu adalah walk ya. Walk tambah Oke ya. Gini. Halo. Coba dengerin ya. Bentuk negatif dari kalimat ini, bentuk negatifnya adalah seperti ini ya. Jadi bentuknya ada objek ditambah not, tapi notnya sebelum not ditambahkan did. Jadi didn't. Ini bacanya didn't. Kemudian kembali ke bentuk awal. Halo? Halo. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau di dalam ini kelihatan nggak ya? Kalau bentuk positif untuk yang past tense, bentuk positifnya adalah subjek ditambah bentuk kedua. Kelihatan ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kayak. Tapi untuk negatifnya subjek ditambah did not, didn't ya. Kemudian kembali ke bentuk awal. Ya, ingat ya. Ini lihat, ini ada perubahannya. Ya. Oke. Contohnya ini, contohnya di sini ya. Kalau negatif, positifnya adalah he went to her last party. Ya. Tetapi kalau negatifnya menjadi he didn't go to her last party. Jadi perhatikan di sini go-nya kembali verb-nya kembali ke bentuk pertama, ya. Oke. Contohnya lain adalah they didn't like his story, ya. Artinya mereka tidak menyukai ceritanya, gitu ya. Jadi perhatikan di sini ini kembali ke bentuk pertama, ya, verb-nya ya. Kita ketahui verb-nya kalau go adalah go when gone. Jadi kalau negatif pindah ke balik ya. Like, ingat kalau like adalah like ya. Jadi kalau positif ini, kalau negatif kembali ke awal ya. Kalau bentuk pertanyaan, auxiliary verb-nya did disimpan di depan sama dengan. Oke, halo. Di ini kelihatan contohnya? Bisa kebaca? Ya. Did he go to last party? Ya. Jadi kalau negatifnya he didn't go to her last party, did-nya dikedepankan untuk kalimat tanya. Oke. Kita latihan. Ya. Coba ya. Ini kita latihan lagi ya biar ini. Coba latihan untuk yang nomor 12 ya. Coba buat latihan untuk nomor 12, 13 dan 14 ya. Oke, yang belum melihat hasilnya siapa tadi? Yang belum? Silakan. Ayo, kerjakan nomor 12, 13 dan 14 ya.
Jadi dibuat menjadi bentuk past tense ya, bentuk yang lalu, past present simple past tense ya. She has to wash it ya, ini adalah bentuk present tense buat menjadi past tense ya. Kemudian they want to go home. Ini adalah present tense buat menjadi past tense. Nomor 14, I close the window. Ini present tense ya. Oke. Ayo, siapa yang belum memberikan hasilnya tadi? Astriani? Sisan belum. Ya, Siska, ayo. Nomor Puspa. 13, Rapi. 14, Manarul. Manarul ada? Ayo. Latihan ya. Kalau nggak dilatih nanti susah mengertinya ya. Kalau salah nggak mengapa, nanti diperbaiki. Jadi buat positifnya negatif sama pertanyaan ya. Ayo, siapa yang mau nomor 12? Volunteer. Yang belum? Siska, boleh Siska? Salah nggak mengapa ya, salah nggak mengapa. Kita memang sedang berlatih. Ayo, perlihatkan hasilnya. Bapak Astri katanya mau jawab. Ya, boleh. Nomor 12. Coba dilihat. Silakan dibawa ke dokumen kamera. Biar saya lihat. Siapa ini? Silakan. Asri. Ayo. Asri banget. Ayo, masih ada. Ayo, Asri. Tadi siapa? Asri atau Siska? Tadi yang maju. Oke, ayo Asri maju. Apa salah? Nanti. Mana nih? Asri di pinggir ya, nggak kelihatan di kamera. 90 derajat. Nah, gitu ya. She has. Oke. Bentuk. Yes, to wash it. Dibuat itu kan soalnya. Sekarang bentuk past tense-nya, bentuk lalu. Jadi apa? Halo, ini mana? Itu kan soalnya itu. Nah, ini adalah she has to wash it, itu adalah present tense ya. Nah, sekarang di sini dibuat menjadi past tense. Dibuat menjadi past tense itu masih. Itu bukan jawabannya, itu soalnya. Ini dibuat menjadi past tense ya, si
Dia bukan, Pak. Cobaan benar ke Ini siapa? Ah, betul. Ah, yang ini siapa? Ini hasil siapa? Narul. Vina. Oke, ya. Ada yang tepat. Jadi positifnya adalah si apa? She had to wash. Betul. Ya. Didn't ya. Did atau did not. Nah, kembali ke awal ya, ingat ya. Ini kembali ke awal untuk jadi has ya. Ingat ya, tadi ada kesalahan di sini ya. Balik ke satu ya. Kemudian halo? Teman-teman, ayo ini suaranya, teman-teman, suaranya boleh di-mute bentar, Pak Krisna lagi menjelaskan. Ya. Halo ya. Tadi did she has to wash it ya. Jadi ya perhatikan bahwa dalam kalimat negatif dan kalimat tanya kembali ke bentuk awal ya, ke bentuk pertama V1 ya. Yang tadi ini betul, cuma ada kesalahan di sini saja. Oke ya. Berikutnya coba nomor 13. Yang laki, coba laki. Siapa? Sahrul atau Rapi atau Adli? Udah selesai belum? Coba dilihat hasilnya. Ayo yang laki ke depan. Ayo. Dilihatin hasilnya ke depan. Nomor 13. Ayo, Ya. yang laki-laki mungkin gantian dari tadi yang teman-teman perempuan. Ada Manarul, ayo Manarul. Di belakang Kika ya, atau Rapi? Saya yang baju Ayo. biru Manarul kan? Ayo dicoba. Kika udah selesai belum? Manarul, mau Manarul? Coba kalau nggak dilatih nanti nggak ngerti. Ya, harus dicoba. Kalau salah nggak apa-apa. Karena kita belajar dari kesalahan ya. Jadi nomor 13. They want to go home. Ini adalah present tense ya. Bentuk present simple. Nah, sekarang dibuat menjadi simple past tense ya, past tense yang lalu. Ayo. Tadi rumusnya udah betul ya. Silakan. They want to go home. Jadi perhatikan subjeknya they, verbnya want ya. Tinggal dilihat want itu bentuk pertama, dicari bentuk keduanya. Ayo Kika ke depan. Kika udah selesai belum? Halo, ayo. Yang baju biru siapa? Yang baju biru Manarul? Atau ya kalau gitu siapa aja? Silakan. Imas sudah? Imas atau Siska? Silakan dilihatkan hasilnya. Siska sedikit Belum, lagi. Pak, belum. Ayo ini Siska dari tadi mau nunduk terus nih. Kayaknya lagi serius nih. Ayo. Tadi saya lapor lagi nulis.
The rocket. 13 Sahrul, terus iya. Sahrul. Ayo, Sahrul udah. jangan takut salah. Mm-mm. Silakan. Siska mau nyoba, Siska? Kalau gitu, saya tunjuk aja, coba disebutkan aja oleh Siska. Siska, disebutkan aja. Positifnya apa, Siska? Bentuk positifnya? Ayo. Ayo. Yang baju biru. Silakan siapa aja. Waktunya. Nah, kan airnya ada juga. Oke. Betul. Excellent. Betul. Siapa ini yang jahit? 15 saya sudah. 14-nya Pak. 14 Pak. Ya, ini jawabannya. Negatifnya adalah they didn't want to go home. Ya. Seterusnya ya. Oke. Bagus. Oke ya, ngerti ya. Yang lain jangan takut salah ya. Kalau takut salah ya nggak belajar. Oke ya. Tapi sebelum waktu coba yang terakhir ya. Yang terakhir itu bentuk yang terakhir yang kita pelajari pada siang ini adalah bentuk futures ya, yang akan datang ya. Oke. Mudah ya, ini mudah. Jadi bentuk adalah ditambahkan will yang artinya akan, kemudian bentuk pertama ya. Nah, ini contohnya. I think I will learn tomorrow. Halo, perhatikan di sini. Perhatikan contohnya ya. Jadi kalau positif ditambah will yang artinya ingin, kemudian bentuk pertama ya. Sedangkan yang negatifnya juga mudah, tinggal ditambahkan not saja, atau kalau bentuk singkatnya adalah want ya. I will not ya. Ini berlaku buat semua. I, you, we, they, he, she, it ya. Ada juga yang menggunakan shall, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang menggunakan satu aja biar nggak bingung. Will ya. Kemudian kalau membuat pertanyaan, tinggal dibalikan saja will-nya di depan ya. Sama strukturnya seperti yang lain. Nah, untuk simple future tense, ada bentuk lain selain menggunakan will, adalah menggunakan to be ditambah going to ya. Jadi ini menggantikan will ya. Misalkan gini, I am going to play football ya. Artinya saya akan bermain bola ya dengan teman saya ya. He is going to finish ya. Jadi perlihatkan di sini is going atau to be going to ini menggantikan will ya, hampir sama dengan will ya. Ada beberapa perbedaan sedikit tapi sementara ini dianggap sama ya. Oke. Saya lihat waktunya sudah menunjukkan 45, jadi waktu saya sudah selesai. Jadi terima kasih untuk sementara saya akhiri sampai di sini, tapi ada 5 tense yang udah kita pelajari. Insya Allah minggu depan kita akan buat secara komprehensif untuk belajar menggunakan tenses ini dalam cerita yang komprehensif juga ya.
Baik, kalau begitu saya akhiri bahasa Inggris sampai sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Dia. Terima kasih Pak Krisna. Ini sekarang udah ada Bu Sekar. Bu Sekar, maaf ya ini teman-teman Marga Mulia ada kendala, jadi siang ini belum bisa join gitu, karena ada kendala apa? Sinyalnya putus gitu, kalau nggak salah. Oke, mau boleh minta izin break sebentar Bu, 1-2 menit buat teman-teman. Mungkin ada yang mau stretching badannya, ada yang mau minum keluar boleh ya. Sama nanti setelah udah ready, tolong HP-nya disimpan. Oke. Ada yang mau minum boleh. Oke, ada yang stretching. Yang di pinggir siapa aja tuh? Yang di sebelahnya Amira. Nggak kelihatan di apa? Aja dulu. Sebelah kiri. Boleh. Ada Sahrul juga ya? Ada Sahrul juga ya kalau nggak salah.